Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkuliahan daring. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita mengerti definisi perkuliahan daring tersebut. Jadi, apa itu perkuliahan daring? Yaitu adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan oleh pihak akademi atau universitas. Nah, seperti yang kita tahu, perkuliahan daring itu adalah perkuliahan di mana kita akan melakukannya secara online, yang menganjurkan kita untuk memiliki sebuah device untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Jadi, kita juga memerlukan koneksi internet, itulah. Itu yang terjadi saat ini. Nah, kemudian masuk pada bagian kelebihan dan juga kekurangan. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari perkuliahan daring. Nah, pertama masuk pada bagian kelebihan. Nah, apa saja sih gitu? Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, dapat belajar hanya dari rumah. Nah, jadi kita tidak perlu untuk datang ke suatu universitas atau ke suatu sekolah atau ke suatu tempat untuk pembelajaran. Jadi hanya perlu di rumah dengan mengandalkan laptop ataupun HP. Kemudian yang kedua, dapat mencari tahu sendiri dengan menggunakan internet. Jadi maksudnya apabila kita ingin mendalami materi yang kita pelajari tadi, kita dapat melakukan searching ke dalam internet, apa saja yang kita perlukan. Itu pasti ada untuk saat ini gitu. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari materi atau materi yang diperlukan ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu belajar tentang teknologi sekarang. Jadi hal ini berguna atau bermanfaat untuk orang-orang atau guru-guru yang bisa dibilang untuk usia tua lah ya. Jadi mungkin guru-guru atau dosen yang berusia tua kan agak sulit untuk belajar tentang teknologi. Jadi kan dengan sistem perkuliahan daring ini bisa belajar tentang teknologi meskipun hanya sebagian kecil teknologi yang sekarang itu. Nah, kemudian lanjut pada bagian kekurangan. Nah, di sini ada beberapa kekurangan yang dapat dilihat. Nah, yang pertama yaitu sulit untuk mengetahui siswa yang tidak hadir. Nah, jadi mungkin hal ini bisa diakali lah ya. Mungkin dengan untuk UB sendiri kan ada sistem siam untuk presensi, tapi kan hal itu kan tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa yang tidak hadir. Jadi mungkin hanya absen saja, jadi absen kemudian tidak hadir pada sesi perkuliahan gitu. Kemudian yang kedua yaitu belajar menjadi tidak fokus. Jadi mungkin kita bisa terdistract oleh tetangga kita yang sedang bertengkar atau ada apa, mungkin ada konstruksi dan sebagainya gitu. Kemudian ada sosial media juga gitu yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian poin ketiga yaitu kurang memahami materi. Nah, jadi dengan kita tidak fokus tadi, akhirnya kita akan kurang memahami materi tersebut lah ya. Nah, jadi mungkin di tengah-tengah kita tidak paham karena kita bermain HP sendiri atau gimana gitu lah ya. Kemudian yang keempat yaitu koneksi internet yang bermasalah. Hal ini menjadi hal yang lumrah karena banyak sekali siswa atau mahasiswa yang bahkan rumahnya ada di daerah pedesaan atau di daerah pegunungan yang susah sinyal ya. Jadi hal ini menjadi hal yang sangat krusial ya. Jadi kan mereka kan ingin belajar tapi susah mendapatkan sinyal gitu. Kemudian poin yang kelima yaitu sulit untuk melakukan diskusi. Nah, ini berlaku untuk tugas kelompok atau kerja kelompok gitu. Nah, kenapa ini sulit? Karena mungkin teman kita menghilang gitu. Kita chat atau kita hubungi itu tidak bisa. Mereka menghilang, mereka bahkan tidak mau bertanggung jawab dengan tugas mereka gitu. Jadi ini kan kasihan dengan yang bersungguh-sungguh untuk melakukan pelajaran gitu. Nah, kemudian ini bisa dilihat minat siswa untuk melakukan daring dilihat dari data UNESCO. Jadi sebesar 66%
mahasiswa atau siswa tidak minat untuk belajar daring. Nah, hal itu mungkin ya tadi ya, menjadi tidak fokus, mungkin ada hal-hal lain yang bisa membuat fokus kita menjadi terguncang atau gimana gitu. Nah, yang sisanya nyaman untuk belajar di rumah. Nah, kemudian masuk pada bagian mengatasi permasalahan daring. Nah, jadi kan tadi kan ada beberapa kekurangan. Nah, akhirnya saya mempunyai saran atau sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan daring tersebut. Nah, solusinya yaitu yang pertama, mengatur jadwal. Maksudnya yaitu menjadi lebih disiplin waktu dengan waktu yang ditentukan. Jadi kita waktunya kita siapkan dahulu, misal kita pasang alarm gitu untuk untuk daring tersebut, jadi kita tidak akan terlewati gitu. Jadi kita bisa melakukan sesi perkuliahan tadi gitu dengan sangat baik. Kemudian poin selanjutnya yaitu fokus. Artinya menjauhkan dari hal-hal yang membuat kehilangan fokus. Ya mungkin kayak tadi kita bermain HP sendiri atau ada masalah keluarga atau gimana. Nah, itu kita harus fokus dahulu untuk pembelajaran. Kemudian poin selanjutnya yaitu mempersiapkan segala hal. Nah, kita harus pastikan nih segala hal yang dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran. Jadi mungkin kita persiapkan untuk ruangan yang kedap suara dari luar, jadi kita fokus untuk belajar gitu mungkin lah ya. Dan yang poin terakhir yaitu menutup sosial media kita. Maksudnya yaitu kita mungkin tidak memegang HP kita taruh di mana atau kita sembunyikan agar kita tidak mencari-cari gitu. Mungkin agar fokus. Nah, itulah yang membuat ya itulah solusinya gitu. Nah, oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.